Selamat siang semuanya. Hari ini Senin 27 Juli 2020. Kita berjumpa untuk yang pertama kalinya di tahun ajaran baru. Tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Karena ini pertemuan pertama, seperti biasa, kalau pertemuan pertama di tahun ajaran baru, saya belum bisa memberi materi layanan. Maka hari ini kita gunakan untuk mencari data IKMS, identifikasi kebutuhan dan masalah siswa. Saya harus tahu kebutuhan kalian itu apa. Apalagi sekarang masa pandemi. Mungkin ada kebutuhan lain yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, supaya saya tahu kebutuhanmu apa, kita berkomunikasi lewat media sosial, lewat kertas ya. Kalian ambil satu kertas kosong dan pulpen ya. Kamu ambil dulu, nanti saya arahkan apa yang harus kita lakukan dengan kertas kosong itu. Kalau sudah ya, tulis nama, kelas, dan nomor absen ya. Tulis nama, kelas, dan nomor absen kamu ya. Nama utuh, nama lengkap ya. Kemudian ditulis IKMS ya, IKMS singkatannya saja ya. Nah, setelah IKMS, bawahnya baru ditulis masalah saya adalah ya, atau masalahku bla 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 ya. Punya masalah enggak anak-anak? Kalian kalau ditanya masalahnya apa, pasti susah menjawab ya. Bukan karena enggak punya masalah ya. Jangan bilang saya tidak punya masalah. Mungkin bisa jadi masalahmu terlalu banyak, jadinya bingung. Endi sing ngapak tak tulis ya. Nah, supaya kalian tidak bingung, di bawah video ini sudah saya beri contoh. Mungkin masalahmu termasuk masalah pribadi, mungkin masalah sosial, atau masalah belajar. Pilih salah satu di antara contoh itu yang menurut kamu, wah ini aku banget ya, misalnya ya. Coba kita lihat bersama-sama contoh yang saya berikan. Misalnya yang termasuk masalah pribadi, kecanduan game. Mungkin kamu merasa Raka iki wis biasa, tapi itu adalah masalah ya. Boleh kamu tulis itu. Mungkin masalah yang paling berat itu gara-gara kecanduan kamu jadi sering dimarahi orang tua, malas belajar ya, dampaknya kan jelek sekali ya. Kemudian rasa malas. Nah, rasa malas juga mengganggu banyak hal ya. Malas buka grup WA kelas di saat jam-jam belajar jarak jauh ya. Karena isinya cuma tugas, menarik ya. Boleh ya, rasa malas. Sering dimarahi orang tua, itu juga masalah kalau terlalu sering ya. Kemudian kamu punya sifat pemalu misalnya, meskipun tidak mengganggu orang lain, itu mengganggu dirimu sendiri, menghambat kemajuan.
boleh itu ditulis kalau itu yang menjadi persoalan kamu, ya. Tidak pede, ya, tidak percaya diri, boleh, ya. Sering mimpi buruk, boleh, itu masalah pribadi. Sering sakit juga boleh, ya. Ditulis kalau memang itu yang menjadi masalah utama kamu, ya. Nanti ditulis di kertas, ya. Dengarkan dulu tapi, ya. Kemudian masalah sosial misalnya, tidak punya teman dekat, tidak punya sahabat. Seusia kamu harusnya sudah mulai punya sahabat, ya. Bukan pacar loh ya, sahabat, teman dekat. Pacar malah tidak harus punya, tidak punya itu malah lebih baik, lebih damai, ya. Karena tidak akan ada konflik, tidak akan ada masalah. Tapi kalau ketika kamu punya pacaran, mesti masalah itu mesti ada, ya. Pertemanan aja ada masalah, ya, apalagi pacaran. Kemudian banyak musuh misalnya, itu masalah sosial, boleh ditulis, musuh kuakeh, ya. Tidak bisa berkata tidak. Kamu dijak temenmu apa, mau bilang enggak bisa, gitu, enggak enak. Nah, itu tipe orang yang enggak bisa berkata tidak. Sementara temenmu ngajak main saat jam pembelajaran jarak jauh, ya, pas jam-jam kayak gini temenmu ngajak main. Nah, itu juga masalah, ya. Jadi boleh kamu nulis masalah itu tidak bisa berkata tidak. Ada juga yang termasuk masalah belajar, ya, gangguan-gangguan biasanya, ya. Tidak punya sarana belajar di masa pandemi. Misalnya bagi kalian yang HP-nya masih nebeng teman, nebeng tetangga, atau nebeng siapa aja, itu juga boleh ditulis sebagai masalah belajar, ya. Di masa pandemi ini tidak punya HP menjadi masalah belajar, ya. Kemudian sering tidak punya uang untuk beli kuota, itu juga ganggu kan. Tapi kalau untuk jajan ada. Sering disuruh-suruh orang tua saat jam pembelajaran jarak jauh seperti ini, ya. Mungkin itu orang tuamu kurang paham atau gimana, ya. Nanti akan ada tindak lanjut layanan kalau kamu sudah menulis masalahmu. Kemudian sering diganggu adik atau siapa aja di saat kamu belajar secara online, belajar jarak jauh. Nah, itu adalah contoh aja, ya. Kalau masalahmu di luar itu tidak ada di dalam contoh, ya enggak apa-apa, tulis aja, ya. Tapi kalau ada sudah terwakili dalam contoh, udah ambil aja di situ. Salah satu, rasa hakeh-hakeh, ya. Mungkin masalahmu adalah sering diganggu adikmu masih kecil sehingga kamu nggak bisa belajar secara online. Itu masalah utama, tulis saja. Masalah saya adalah masalah belajar, yaitu sering diganggu adik saat belajar jarak jauh misalnya, ya. Atau kamu merasa yang aku banget adalah ini, kecanduan game, tulis saja. Masalah saya adalah masalah pribadi, yaitu kecanduan game. Itu ditulis di kertas. Nah, sebelum ditulis di kertas, ya, nanti kertasnya dikumpulkan. Suatu ketika ada aba-aba ke sekolah, ngumpulkan kertas itu, ya. Nah, sebelum ditulis di kertas, kalian absen, ya, absen di grup kelas ini, ya. Tulis nama, kemudian nomor absen dan masalahmu, ya. Misalnya nama siapa, nomor absen siapa, ya, kelas berapa, ya. Nek kelas enggak usah, ya, karena kelasnya sudah ada di grupnya. Kelas enggak usah, tulis aja nama, nomor absen, dan bawahnya masalah saya adalah masalah pribadi misalnya, yaitu
pemalu, misalnya seperti itu. Nah, itu absen. Silahkan absen sebelum menuliskan di kertas. Ya, boleh tanya-tanya di grup ini juga tanyanya. Tidak usah japrinya nanti aja kalau sudah mulai konseling. Ya, jadi silahkan menulis di kertas kalau sudah absen, ya. Jadi bagi yang sudah absen, nuliskan nama lengkap, nomor absen, dan masalahnya silahkan dikerjakan di kertas. Masih belum jelas, silahkan bertanya di grup ini saja. Jangan tidak dikerjakan atau jangan ditunda-tunda. Kerjakan jam ini juga. Jangan ditunda-tunda besok, karena besok akan ada pekerjaan yang lain, ya. Jadi kamu jangan terbiasa menunda-nunda pekerjaan. Kerjakan tugasmu untuk hari ini, kerjakan hari ini juga. Jangan menunda sampai besok, karena besok akan ada tugas yang lainnya, ya. Jadi dikerjakan di kertas, kemudian masukkan di buku BK supaya nanti mencarinya mudah saat harus dikumpulkan. Tapi pastikan kalian sudah absen dan menuliskan masalah kalian. Nah, saya tunggu, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya lewat grup ini, ya. Belum saatnya japri nanti kalau sudah mulai konseling, ya. Sudah mulai konseling pribadi. Demikian anak-anak, selamat mencermati contoh-contoh masalah yang sudah saya berikan di bawah ini. Carilah ini yang paling aku banget yang mana. Demikian.